Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, kami kelompok 9 akan menjelaskan mengenai konsep esensial identifikasi penulis, keaslian dokumen, serta bahasa dan identitas sosial dalam linguistik forensik. Adapun yang kami hormati, yakni dosen pengampu mata kuliah linguistik forensik, Profesor Dr. Haja Hasna Faizah ARMM. Adapun juga nama anggota kelompok Maisarah Alika, Dinda Alia Fahira, dan Fiona Octavia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya, kita perlu tahu dulu nih linguistik forensik. Nah, menurut Halisa dan kawan-kawan, pada tahun 2024, linguistik forensik merupakan sub bidang ilmu makrolinguistik yang melibatkan kajian tentang bahasa dalam konteks hukum. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep esensial dalam linguistik forensik untuk mengidentifikasi penulis dalam kasus surat ancaman. Nah, terdapat latar belakang kasusnya nih, yaitu pada tanggal 10 Januari 2024, seorang kepala sekolah di sebuah kota kecil menerima sebuah surat ancaman anonim yang mengancam akan menyebarkan informasi sensitif jika tidak mengundurkan diri dalam waktu 1 minggu. Kemudian surat tersebut diketik dan dikirim melalui pos tanpa tanda tangan ataupun petunjuk yang jelas tentang identitas si pengirim. Kemudian, pihak kepolisian mulai menyelidiki nih dan mencurigai beberapa guru dan staf sekolah yang sebelumnya memiliki konflik dengan kepala sekolah tersebut. Karena tidak ada sidik jari ataupun bukti fisik yang dapat diandalkan, penyelidik meminta bantuan ahli linguistik forensik untuk menganalisis gaya bahasa dalam surat ancaman dan membandingkannya dengan dokumen tertulis yang dibuat oleh para tersangka. Untuk mengidentifikasi siapa penulis surat ancaman tersebut, tim penyelidikan menggunakan beberapa teknik analisis linguistik. Nah, yang pertama yaitu analisis sintaksis dan gaya bahasa. Nah, struktur kalimat yang digunakan dalam surat ancaman tersebut dibandingkan nih dengan dokumen-dokumen lain yang mungkin pernah dituliskan oleh para tersangka. Selanjutnya, pola penggunaan kata kerja, ejaan, dan tanda baca juga diperiksa gunanya untuk melihat apakah ada pola yang khas. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis leksikal dan pilihan kata. Nah, beberapa kata atau frasa dalam surat ancaman tersebut mungkin jarang digunakan oleh kebanyakan orang, tetapi muncul dalam tulisan seseorang tertentu. Misalnya dalam surat ancaman tersebut terdapat dengan segala hormat yang ternyata sering digunakan dalam email salah satu tersangka kepada rekan kerjanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan analisis kesalahan ejaan dan tanda baca. Nah, dalam surat ancaman memiliki kesalahan ejaan yang unik nih, yang mana terdapat kesalahan penulisan yaitu pada bertanggung jawab yang seharusnya ditulis dengan bertanggung jawab. Setelah diperiksa, ditemukanlah bahwa salah satu tersangka juga sering nih melakukan kesalahan ejaan yang sama dalam dokumen resmi yang pernah ditulisnya. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis gaya mengetik. Nah, jika surat diketik menggunakan komputer, analisis metadata dokumen dapat mengungkap program yang digunakan dan kemungkinan tanggal penyusunan dokumen. Nah, setelah dibandingkan dengan dokumen yang ditulis oleh para tersangka tadi, ditemukanlah bahwa gaya bahasa, kesalahan ejaan, dan pilihan kata dalam surat ancaman memiliki banyak kesamaan dengan tulisan salah satu guru yang dicurigai. Berdasarkan bukti linguistik ini, penyelidik dapat mempersempit lingkup penyelidikan dan akhirnya mendapatkan pengakuan dari tersangka bahwa dialah yang menulis surat ancaman tersebut. Nah, kesimpulannya yaitu analisis linguistik forensik terbukti efektif dalam mengidentifikasi
penulis dari sebuah teks anonim, bahkan ketika tidak ada bukti fisik yang ditemukan. Nah, selanjutnya yang kedua, analisis keaslian dokumen dalam kasus pemalsuan kontrak latar belakang kasus. Nah, seorang pengusaha melaporkan bahwa kontrak kerja sama bisnis yang ditandatangani dengan mitranya telah diubah setelah perjanjian awal dibuat. Ia menyadari bahwa ada tambahan klausul yang merugikannya, yang sebelumnya tidak ada dalam dokumen yang ditandatangani. Karena pihak lawan ini bersikeras bahwa kontrak tersebut asli, pengusaha meminta bantuan ahli linguistik forensik untuk menganalisis keaslian dokumen tersebut. Nah, ada 3 metode analisis linguistik untuk menentukan apakah dokumen tersebut telah diubah atau tidak. Yang pertama itu analisis konsistensi bahasa. Nah, klausul yang dicurigai diperiksa untuk melihat apakah ada perbedaan gaya bahasa dibandingkan dengan bagian lain dari kontrak. Nah, ditemukan bahwa bagian yang dicurigai memiliki struktur kalimat yang lebih panjang dan berbeda dibandingkan dengan bagian lain dari dokumen. Yang kedua, ada analisis istilah hukum. Nah, kontrak awal menggunakan istilah hukum yang khas dari firma hukum tertentu. Tetapi bagian tambahan menggunakan terminologi yang berbeda, yang mengindikasikan kemungkinan perubahan oleh pihak lain. Yang ketiga, analisis digital dan metadata. Jika dokumen berbentuk digital, metadata diperiksa untuk melihat kapan dan oleh siapa dokumen terakhir itu diedit. Nah, jika hasilnya menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah diedit beberapa hari setelah pertemuan awal tanpa sepengetahuan pengusaha yang melapor. Nah, hasil dari analisis linguistik dan digital ditemukan bahwa bukti kuat bahwa kontrak telah diubah setelah ditandatangani. Bukti ini kemudian digunakan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut telah dimanipulasi. Nah, kesimpulannya, analisis linguistik forensik dapat membantu membuktikan keaslian dokumen dalam kasus hukum, terutama dalam kasus pemalsuan atau perubahan kontrak tanpa izin. Sekian, terima kasih. Kasus ketiga, analisis aksen dalam identifikasi pelaku kejahatan. Latar belakang kasusnya itu dalam sebuah kasus penculikan di mana keluarga korban menerima panggilan telepon dari pelaku yang meminta uang tebusan. Panggilan tersebut dalam waktu yang singkat dan pelaku berusaha menyamarkan suaranya. Pihak kepolisian meminta bantuan kepada ahli linguistik forensik untuk menganalisis rekaman suara pelaku gunanya mengidentifikasi kemungkinan latar belakang geografis dan sosial sang pelaku. Untuk menganalisis suara pelaku digunakan beberapa metode. Yang pertama itu analisis aksen dan dialek, yang dimana pola pengucapan vokal dan konsonan dibandingkan dengan berbagai aksen daerah di Indonesia. Lalu ditemukanlah bahwa pelaku memiliki aksen khas dari daerah tertentu yang membantu penyelidik untuk mempersempit daftar tersangkanya. Yang kedua itu analisis intonasi dan kecepatan berbicara. Diperiksanya ritme dan pola intonasi bicara pelaku yang bisa mencerminkan latar belakang sosialnya. Lalu pelaku berbicara dengan pola yang menunjukkan bahwa ia terbiasa menggunakan bahasa formal dalam lingkungan profesional. Yang ketiga itu analisis teknologi suara. Dengan bantuan spektrogram suara, dianalisis apakah ada karakteristik suara unik yang bisa membantu mengidentifikasi pelaku. Lalu berdasarkan analisis linguistik tersebut, penyelidik dapat mempersempit daftar tersangka ke wilayah tertentu dan mencocokkan suara pelaku dengan orang yang dicurigai. Kesimpulannya itu, analisis aksen dan pola bicara dalam linguistik forensik dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan meskipun mereka berusaha menyamarkan suara mereka.